Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, kaum bapak dan kaum ibu, alim ulama, santri pandai, tokoh masyarakat, serta seluruh hadirin wal hadirat, awil musyahidin awal musyahidat, jemaah yang hadir di Masjid Asy-Syuhada Ayat Tiris ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, kita kembali diizinkan Allah untuk bersama di tempat ini, menikmati kebersamaan dalam ketaatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catat sebagai sumber pahala yang mudah-mudahan membahagiakan kita di akhirat nanti. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga salawat dan salam sama-sama pula disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan amanah risalah ini kepada umatnya dengan sempurna. Mudah-mudahan kita termasuk di antara yang ikut menegakkannya. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hal itu selawat dan salam mudah-mudahan juga disampaikan kepada para istri, anak-anak keturunannya, serta para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang setia di jalan mereka sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita masih bersama Imam Abu Uthman As-Sabuni 49 dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabi Al-Hadis. Aqidah As-Salafus Salih
dan ashabul hadis. Kita terakhir menukil atau Imam Abu Uthman rahimahullah menukil dari Imam Ibnu Mahdi At-Tabari. Ibnu Mahdi At-Tabari adalah salah satu dari murid langsung Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang sangat ternama dan terkenal, dan memang pakarnya dalam ilmu kalam, dan tulisannya dalam bab ini sangat banyak. Tetapi di sini dalam bab tentang Al-Quranul Karim, kalamullah, bukan makhluk, dia mengikuti as-salaf dan ashab al-hadis. Menurut as-salaf dan ashab al-hadis. Berkata, wa dzakara Ibnu Mahdi At-Tabari fi kitab al-i'tiqad alladhi sannafahu li ahli hadhihi al-bilad, dan disebutkan oleh Imam Ibnu Mahdi 381 pada wafatnya di dalam kitabnya al-i'tiqad yang ditulisnya untuk penduduk negeri ini di Tabariyah, anna mazhab ahli sunnati wal jamaah, bahwa mazhabnya ahli sunnati wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah, al-qawlu bi anna al-Qur'ana kalamullah subhanahu, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah, wa wahyuhu, dan wahyunya, wa tanziluhu, dan yang diturunkannya, wa amruhu wa nahyuhu, perintah dan larangannya, ghairu makhluk, bukan makhluk. Jadi penegasan ghairu makhluk ini, sebab semuanya mengatakan nanti kalamullah itu, cuman penafsirannya akan beda-beda. Jadi Al-Quranul Karim bukan makhluk. Wa man qala makhluqun fahuwa kafirun billahil azim. Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir kepada Allah yang Maha Agung. Wa anna al-Qur'ana fi sudurina, lebih jelaskan lagi, ya, bahwa Al-Quran yang dihafalkan di dalam dada-dada kita, mahfuz, wa bi alsinatina maqru', dan dibaca dengan lidah-lidah kita. Wa fi masahifina maktub, dan tertulis di mushaf kita. Wa huwal kalamu allazi takallama Allahu bihi azza wa jalla. Itulah perkataan yang Allah azza wa jalla sendiri yang mengucapkannya. Berarti jelasnya sama betul dengan ahli as-sunnah. Betul, ini mazhab ahli as-sunnah seperti yang beliau katakan. Wa man qala innal Qur'ana bilafzi makhluqun, siapa yang mengatakan Al-Qur'an dengan lafaz saya makhluk, au lafzi bihi makhluk, atau lafaz saya mengucap Al-Qur'an itu adalah makhluk, bahwa jahilun, dia subhanallah, jahil, bukan bodoh, jahil. Dhalun, dhallah, bahaya juga ini, sesat, kafirun billahil azim, kafir pada Allah yang Maha Agung. Kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelum ini kenapa kok bisa kafir yang seperti ini. Kita sudah jelaskan, bukan? Masih lupa? Masih lupa? Subhanallah, terperlu saya ingatkan kembali. Allah dan Rasul di sini dia dalam banyak ayat, dalam banyak hadis. Lalu kita yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa perkataannya adalah mencipta. Mencipta. Kalau mencipta berarti bukan makhluk. Karena Allah mengatakan atau dengan mencipta sesuatu dengan perkataannya, kun fayakun. Kun, jadilah. Fayakun, sehingga jadilah apa yang tadi. Kalau mencipta dengan perkataannya berarti perkataannya bukan makhluk. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW
berlindung kepada kalimat-kalimat Allah, dan kalimat-kalimat Allah adalah perkataannya. Berlindung kepada selain Allah adalah syirik. Syirik artinya adalah kufur. Jelas? Tak jalan nampak dah. Lah 2 kali, lah 3 kali, 4 kali pula malah. Nah, itu sebabnya beliau menghukum seperti ini. Dan seperti itu juga sebelumnya dinukil dari Imam Ibnu Khuzaimah dan katsirun minas salaf. Jadi dari setiap golongan ada yang kan ini masalah bahaya, bukan dia untuk mencari sianu kafir, tidak. Antum jangan salah paham, maksudnya supaya kita jangan terlibat mengatakan ini. Ya, siapa yang sudah terlanjur, coba pikir-pikir baik-baiklah. Ya, kan tidak ada salahnya kembali kepada kebenaran. Jangan bertahan di atas kebatilan. Mentang-mentang sudah banyak yang ikuti kita, tidak mau mengatakannya. Ini imam ini, Masya Allah. Ya, dia banyak pengikutnya, tetapi dalam hal ini benar dia katakan, sehingga dia katakan sesuatu yang walaupun bertentangan dengan apa yang diikuti oleh pengikut-pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari alaihi rahmatullah. Dah ada jelas alasannya kenapa? Alun juga lagi? Sudah kan? Jadi boleh berlindung kepada kalimat Allah. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi kalimat-kalimat Allah ya perkataannya. Kalau boleh berlindung kepada perkataannya, berarti perkataannya bukan makhluk. Karena ijma' ulama kaum muslimin tidak boleh berlindung kecuali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan berlindung kepada selainnya adalah syirik yang diharamkan dan tidak diampuni Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Qala Syekhul Imam Abu Utsman, Imam Abu Utsman As-Sabuni, ya, karena dia kan menukil dari orang yang dari seseorang ulama yang banyak dalam masalah akidah ada penyimpangan menurutnya, maka dia berikan alasan kenapa dia menukil dari Ibnu Mahdi At-Tabari rahimahullah ini. Apa sebabnya? Boleh menukil dari ahli bid'ah kan itu kan. Kan itu kalau kita hari ini menukil dari ahli bid'ah, maka dia sebutkan alasannya. Qala Syekhul Imam Abu Utsman, Syekh Abu Utsman mengatakan, innama zakartu hadzal fasla bi'ainihi min kitab Ibn Mahdi listihsani dzalika minhu. Saya menyebutkan pasal ini dari kitabnya langsung karena saya lihat bagus. Apa sebab bagusnya? Fa innahu taba'as salafa ashabul hadis. Karena di sini dia mengikut as-salaf ashabul hadis. Ya kalau dia benar, kenapa tidak boleh dinukil? Kenapa tidak boleh dinukil? Nah, fima zakarahu, dalam hal yang dia sebutkan, ma'atabahurihi fi ilmil kalam, walaupun dia ibarat samudra luas dalam ilmu kalam. Wa tasanifihil katsirati bihi, dan banyak tulisannya dalam ilmu itu. Wa taqaddumihi wa tabarruzihi inda ahli, serta diakui dia yang dikedepankan dan yang paling kesohor di antara ahli-ahli kalam. Gimana tidak? Gurunya langsung Imam Abul Hasan Al-Asy'ari alaihi rahmatullah. Qala Syekhu, berkata Syekh Abu Utsman rahimahullah, akhbarana Abu Abdullah Al-Hafidh rahimahullah, telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah Al-Hafidh. Abu Abdullah Al-Hafidh yaitu Al-Imam Al-Hakim Muhammad ibn Abdullah ibn Al-Bayy' An-Nisaburi, Abu Abdullah Al-Hakim sahibul Mustadrak. 405. Qara'tu bi khatti Abi Amrin Al-Mustamli. Saya membaca yang ditulis dengan khatnya Abu Amr Al-Mustamli. Abu Amr Al-Mustamli. Qala sami'tu Aba Uthman Sa'id bin Ishkab. Saya mendengar Abu Uthman Sa'id ibn Ishkab. Nah,
Asy-Syash yaqul berkata, Asy-Syash yaqul berkata, saya memastikan bacaan di sini, ilmu Iskab, yaqul sa'altu, dia berkata, sa'altu Ishaq ibn Ibrahim, saya mendengar Ishaq ibn Ibrahim bin Sabur. Ishaq ibn Ibrahim adalah Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibnu Rahuya, ibnu Rahawaihi atau ibnu Rahuya. Orang Nahu membacanya Rahawaihi, seperti Sibawaihi, As-Sidawaihi dan sebagainya. Tapi orang hadis biasanya Sibuya. Nah, Sibuya, Sibawaihi dibaca Sibuya, Rahawaihi dibaca Rahuya, Manjawaihi dibaca Manjuya. Antum pilih aja mana yang sodam. Nah, baik. Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahuya bin Sabur bin Sabur. Ishaq bin Rahuya ini direkomendasikan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam beliau mengatakan ma'abara ilaina nahra Khurasan ila Baghdad afqahu min Ishaq. Tidak ada seorang ulama pun yang menyeberang sungai Khurasan menuju Baghdad yang lebih faqih daripada Ishaq ibn Rahuya. Oleh sebab itu pendapatnya atau fatwa-fatwanya banyak dinukil dalam kitab-kitab fikih semua mazhab. Kalau antum dapatkan nanti wabihi qala Ahmad wa Ishaq atau wara'a Ishaq wa qala Ishaq, yang dimaksud adalah Ishaq ibn Rahuyah, Ishaq ibn Rahuyah atau Rahawaihi. Naam. Qala sa'altu Ishaq ibn Ibrahim bin Sabur. Saya menanyakan kepada Ishaq ibn Ibrahim di Nisabur. Nisabur sekarang letaknya di Uzbekistan. Anil lafzi bil Quran, tentang melafazkan Al-Quran. Artinya membaca, kita melafazkan Al-Quranul Karim. Faqala, lalu dia menjawab, la yanbaghi ayunadhara fi hadha. Ini tidak patut dialogkan seperti ini. Tidak perlu munadharah yang seperti ini. Karena perkataan ini adalah bid'ah. Al-Qur'anu kalamullahi ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Cukup. Tidak perlu didiskusikan lagi. Tidak perlu didiskusikan lagi. Hanya yang meragukan ini orang-orang yang dalam hatinya terdapat zaighun, kecenderungan kepada kesesatan. Adapun ahlul haqqi wal huda, mereka cukup mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, karena Allah dan Rasulnya yang mengatakan itu. Dan tidak pernah sahabat mempertanyakan, ya Rasulullah, bacaan saya ini bukankah perkataan itu berpindah dari suatu wadah ke wadah yang lain, sarana ke sarana yang lain dan sebagainya, apakah itu juga tidak makhluk? Mereka tidak pertanyakan itu. Berarti mereka paham seperti yang disebutkan oleh Ibnu Mahdi tadi, yang dibaca oleh lisan kita, yang dihafalkan oleh dada-dada kita, yang yang dituliskan dalam mushaf kita, itulah perkataan Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Wa zakara Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala. Kenal Imam Abu Ja'far At-Tabari? Tidak kenal juga. Tiboken kamai umanya. Nah, tiboken kamai, yaitu imam ahli tafsir. Ya, imam ahli tafsir, penulis Jami'u Al-Bayan di tafsiri ayat Al-Quran. Tafsirnya ini sudah diringkasnya 3 kali atau sepertiga dari yang ingin dia imlakan. Kalau sempat dia imlakan akan bisa mungkin sampai 3.500 juzuk katanya. Ya, 300-400 juzuk itu, satu juzuk 15 sampai 20 lembar. Jadi, tapi karena dia lihat ya orang suka ngantuk kalau belajar ya, panjang-panjang, maka beliau
ringkas sepertiga yang ditinggalkan, 2/3 di beliau beliau hapuskan atau beliau tidak imlakan. Itulah tafsir Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Nah, Ibnu Jarir ini juga ditarik-tarik oleh ahlul ahwa wal bidah, bahwa beliau termasuk ahli ta'wil. Ya, kalau tonton baca nanti kitab-kitab khususnya mutaakhirin yang tak punya khibrah yang mendalam tentang manhaj beliau, makanya mereka menganggap Ibnu Jarir termasuk ahli kalam. Jangan kata Imam Syafi'i dianggap ahli kalam. Ya. Imam Syafi'i dianggap ahli kalam karena ada ucapannya ketika berdebat dengan Hafs ibn Ghiyath al-Marrisi al-Fard. Dia ditanya oleh sahabatnya, "Anta tutqinul kalam?" Lalu dia bilang, "Ta'allamtu hadza qabla zak." Saya lebih dulu mengetahui yang ini daripada yang itu. Artinya Imam Syafi'i dikiranya ahli kalam. Beda orang yang mengetahui ilmu kalam dengan ahli kalam. Dia bicara kalam paham dia, tapi dia bukan ahli kalam. Sama dengan orang yang berbicara tentang bid'ah, dia paham itu bid'ah, tapi dia ahli bid'ah, ya enggak. Jalan. Memang kalau enggak pandai bonang tu, apa pegang umpui, sabui, kadang tak pegang ke, nauzubillah. Iya. Itulah Allah musta'an. Jadi perkataan imam itu akan ditakwil-takwilkan semuanya. Janganlah gimana lagi, perkataan Allah juga ditakwilkan, perkataan Rasul juga ditakwilkan, karena amanah itu sudah hilang. Jadi perkataan orang tidak ada lagi yang zahir, semuanya takwil. Allah musta'an. Semuanya tinggal takwil. Kaum muslimin dan muslimat. Nah, Ibnu Jarir rahimahullah termasuk yang ditarik-tarik juga. Apa sebab? Karena dia imamnya ahli tafsir. Imamnya ahli tafsir. Nah. Wa zakara Abu Ja'far Muhammad Jarir At-Tabari rahimahullah fi kitabih al-i'tiqad. Dalam kitabnya al-i'tiqad yang juga disebut dengan Sharih Sunnah. Sharih Sunnah. Alaihi sannafa fi hadhihi al-mas'alah, di mana beliau menulis tentang masalah ini. Wa qala. Dia berkata, Ammal qawlu fi alfadhil ibadi fil Qur'an. Adapun perkataan atau pendapat yang mengatakan tentang lafaz-lafaz hamba. Hamba-hamba maksudnya manusia. Hamba-hamba yang melafazkan Al-Quran. Tentang masalah ini, tentang masalah apakah lafaz itu makhluk atau bukan makhluk, beliau bilang masalah ini subhanallah, fala athara fihi na'lamuhu. Ini enggak ada diriwayatkan seperti yang kami ketahui, tak ada satu periwayat dalam masalah ini. An sahabi, baik dari sahabat, wala tabi'i atau dari tabi'in. Jadi masalah ini tidak pernah diperbincangkan, tidak oleh sahabat dan tidak oleh para tabi'in. Illa amman fi qawlihi al-ghina wasyifa. Ya. Kecuali dari orang yang perkataannya tidak dibutuhkan, bahkan meninggalkannya menyembuhkan. Nah. Wa fi ittiba'i rusyd wal huda, dan dalam subhanallah, fala athara fi na'lamu an sabin wala tabi'in illa amman fi qawlihi al-ghina wasyifa. Wa fi ittiba'i rusyd wal huda, dan dalam mengikutinya terdapat petunjuk dan kebenaran. Wa man yaqumu qawlahu maqam al-a'immatil ula Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal, yaitu perkataan orang yang perkataannya ini bisa menggantikan perkataan para imam-imam dahulu. Paham enggak? Enggak paham? Belok kena deh, ulang deh. Jadi berbicara tentang masalah lafaz-lafaz para hamba
terhadap Al-Quranul Karim. Apakah makhluk atau bukan makhluk? Masalah ini tak diriwayatkan, tak terdapat satu asar pun. Tidak ada bokir. Itulah bahasanya. Tidak ada bekasnya dari sahabat dan tidak pula dari tabi'in. Kecuali dari orang yang perkataannya cukup dan menyehatkan. Mengikutinya adalah cerdas dan petunjuk. Wa man yaqumu qawlu maqamal a'immatil ula, dan perkataannya mewakili perkataan para imam-imam terdahulu. Imam As-Salam Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal, yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal Abu Abdullah rahimahullah. Inna Aba Ismail At-Tirmizi haddathani, karena Imam Abu Ismail At-Tirmizi haddathani, menceritakan kepadaku, qala, dia berkata, sami'tu Aba Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu yaqul, al-lafdhiyatu jahmiyah. Al-lafdhiyatu jahmiyah. Maksudnya apa? Tidak diketahui dari kalangan as-salaf, dari kalangan sahabat dan tabi'in, yang membahas masalah lafaz seseorang terhadap Al-Quran dari kalangan Ahlus Sunnah, kecuali Imam, baru sebut tadi, kecuali Imam Ahmad ibn Hanbal, yang mengikuti perkataan beliau adalah petunjuk dan ilmu. Jelas? Yang perkataannya menyehatkan dan menyelamatkan, mewakili perkataan para imam terdahulu. Artinya imamu ahli sunnah wal jamaah Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Apa perkataan beliau? Artinya ini tidak pernah dibahas sebelumnya, hanya di masa Imam Ahmad. Kenapa dia bicara tentang itu? Karena di zamannya lah masyhurnya perkataan Al-Quran itu makhluk oleh kalangan Mu'tazilah yang dipelopori oleh Jaham ibn Safwan. Jaham ibn Safwan yang para pengikutnya disebut dengan Al-Jahmiyah. Dan paham ini karena para penuntut ilmu atau para ulama dekat-dekat dan bertetangga pula dengannya melalui ilmu yang disebut dengan ilmu kalam. Akhirnya tidak sedikit pula yang terpengaruh dengan cara Al-Jahmiyah ini. Walaupun mereka bukan pengikut Al-Jahmiyah, tetapi cara berpikirnya sama, akhirnya berpendapat sama. Jelas? Alasannya apa? Sebab kalau seandainya Al-Quran itu perkataan Allah, dan perkataannya adalah sifatnya, dan sifat Allah tidak mungkin terpisah dari dirinya. Jelas? Tidak mungkin terpisah dari dirinya. Nah, Al-Quran dituliskan di mushaf, berarti terpisah dari dirinya. Mushaf dibuat dari kertas. Kertas dari mana? Dari kayu. Kayu dari mana? Di hutan, ara-ara abadi. Kemudian diolah di Indah Kiat atau di RAPP. Lalu dikirim ke Arab Saudi, cetak di King Fahad. Nah, King Fahad Kompleks untuk percetakan Al-Quranul Karim. Nah, itu makhluk atau bukan? Kotir makhluk apa bukan? Dia kena lambik paham. Desa dia mendapat kaum muslimin dan muslimat. Kertas makhluk bukan? Bukan. Kertas makhluk apa bukan? Kalau tidak makhluk, khalik dia. Nah, berarti makhluk. Nah, sekarang Al-Quran dituliskan di makhluk. Bukankah dia makhluk? Itu logika yang dikembangkannya. Nah, tadi Ibnu Mahdi Tabari sudah jelaskan. Yang tertulis di kertas-kertas, yang dibaca oleh lisan-lisan, yang dihafalkan di dalam dada, semuanya adalah kalamullah. Kita sudah jelaskan kemarin. Ya, saya sekarang Syekh berbicara, berarti kan dia bicara sifatnya dia, bukan makhluk. Perkataan itu makhluk atau bukan?
Perkataan antum, makhluk antum atau bukan? Makhluk antum? Antum yang ciptakan? Sifat antum itu, sifat. Sifatnya, karena antum makhluk, maka sifat antum makhluk. Tapi kalau sifat khalik tidak makhluk. Jelas? Nah, lalu perkataan antum itu saya simpan, saya tuliskan. Nah ini, masih tetap perkataan antum atau bukan? Masih? Jelas? Lalu saya hafalkan, saya sampaikan dalam pidato. Masih perkataan antum atau bukan? Ya masih. Bahkan kalau saya tidak sebut nama orangnya, orang akan katakan antum plagiator. Ia ngambil perkataan orang tanpa menisbatkannya. Jelas? Jelas ya? Makanya kaum muslimin dan muslimat, masalah ini sebenarnya dia tuntas oleh Nabi SAW. Cuman karena antum ikut jalan pintas yang tak ada aturan lalu lintas, ini antum kesasar di situ. Ini antum memaksakan kaedah-kaedah makhluk kepada al-Khaliq. Jelas? Makanya Imam Ahmad melarang ini karena beliau berhadapan langsung dengan para pendiri perkataan Al-Qur'anu makhluk itu, lafzi bil Qur'an makhluk. Makanya sebaiknya jangan dibahas. Cuman karena di kitab dibahas, itu mau juga terpaksa dibahas. Saya ngeri juga mas sebenarnya kaum muslimat. Karena akan akan yang tersinggung itu banyak sekali nih. Karena yang terpengaruh oleh pemikiran ini yang lebih mendahulukan teori akalnya daripada riwayat nakalnya, dia akan mengatakan seperti yang anda katakan tadi, itu makhluk atau bukan? Makhluk. Lalu perkataan Allah ada pada antum, berarti perkataan Allah sifatnya ada pada makhluk? Tidak mungkin. Akhirnya berarti Al-Quran berdasarkan pikiran itu. Iya. Sifat Allah tidak mungkin ada pada makhluk. Berarti kalau dia ada pada makhluk, berarti dia makhluk. Jelas? Berarti kalau dia makhluk, makanya bagi mereka menginjak Al-Quran, sebagian ya, bukan semua nih. Tolong dijaga, nanti salah paham pula nanti. Datang pula serangan balik nanti ya. Sehingga sebagian orang liberal menganggap menginjak Al-Quran nggak apa-apa. Ada seorang dosen masuk anak mahasiswa baru, pas pula waktu itu tentara Amerika dan Inggris nginjak-nginjak Al-Quran di Irak, di Basrah. Maka hebohlah seluruh dunia oleh umat Islam menuntut. Nah sang dosen Masya Allah hebatnya luar biasa, dia bilang umat Islam ini memang lebay. Tahu mana lebay no? Kalau ke awak lebay jadi jalan, dapat makan kambing palo kan? Kan untuk lebay kan dia makan palo kambing. Nah untuk doa. Lebay itu artinya apa ya? Kolot lah ya. Terbelakang cara berpikir, perlu pencerahan. Perlu pencerahan. Masa Al-Quran, masa kertas diinjak-injak, maka mereka demo di mana-mana. Bukankah Al-Quran aslinya ada di Lauhul Mahfuz? Yang ini hanya media untuk menuliskan Al-Quran. Kenapa diinjak-injak? Kenapa marah? Kan media cuma. Yang Al-Quran asli ada di mana? Di Lauhul Mahfuz. Ini perkataannya benar, cuma salah. Busuk gitu. Ada mahasiswa yang pemberani, perlu juga pemberani itu kadang-kadang kaum muslimah dirahmati Allah, pemberani dan terukur. Lalu dia bilang, permisi Pak dosen, maju dia ke depan, ada diktat Pak dosennya, boleh tak saya pinjam Pak diktat ini? Silahkan. Oh dibacanya. Luar biasa nih Pak dosen. Iya, ini saya siapkan 5 tahun nih saya siapkan diktat ini. Lalu selepas dibacain diludahin sama mahasiswa ini. Habis itu diempaskan ke lantai diinjak-injaknya. Marah nggak dosennya? Marah nggak dosennya? Antum pemarah pokoknya ya. Kan nggak usah marah. Ya, jangan marah. Kan ilmu Pak dosen kan ada di otaknya, bukan di sini. Ini hanya media. Ini hanya media. Nah, gimana kira-kira? Logikanya dibatalkan dengan logikanya sendiri. Ya. Akhirnya dia tidak berani masuk lagi lokal itu. Dia awalnya memukul mahasiswa ini pandai juga nampaknya bela diri dan juga pandai membela agamanya.
Kalau sempat bodoh semua di kelas itu, na'udzubillah, disesatkan semuanya di awal-awal masuk kuliah lagi. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini akibat daripada memahami Al-Quran adalah makhluk. Di antara bahayanya lagi adalah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mereka menganggap logika sama kedudukannya Al-Quran. Apa sebab? Logika makhluk, Al-Quran. Ulang lagi. Logika makhluk, Al-Quran. Anda tahu lah. Saya ulang kembali. Di antara bahayanya mengatakan Al-Quran makhluk, mereka menyamakan Al-Quran dengan logika. Bahkan logika lebih didahulukan dari Al-Quran. Sebab alasannya apa tadi? Logika makhluk, Al-Quran. Paham. Memang harus sampai 40 kali ulang Pak Jenah. Jadi kaum muslimin, alasannya karena makhluk sama makhluk. Maka bagi mereka mendulukan logika dari Al-Quran tidak masalah. Sebab apa? Mendahulukan makhluk dari makhluk, nggak apa-apa. Jelas tak? Allah menciptakan akal untuk memahami. Allah menciptakan Al-Quran untuk memahami. Sekarang saya pakai akal, mendahulukan Al-Quran. Boleh nggak? Menurut orang itu, bukan menurut kita, ya Allah adik. Menurut orang itu, ya boleh. Karena ini makhluk, ini juga makhluk. Inilah bahayanya perkataan ini. Oleh sebab itu, siapa yang berpendapat seperti itu, cepat-cepat dicabut itu. Dan yang terselamat adalah tidak membicarakannya seperti katakan Ishaq Narhoya tadi. Tidak perlu didiskusikan lagi, masalah sudah pilihan ini. Cuman datang ahli-ahli hawa yang tidak istiqamah di atas sunnah, lalu membahas, mengoncongkan, akhirnya mancina anak muncung. Akhirnya bau mulutnya jadi gara-gara itu. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jelas? Lazim gara-gara itu lambek-lambek bohong nuntut itu. Itu tidak abir nunya tantun. Salah-salah jawab, iya. Baik. Jadi betul kata Ibnu Jarir At-Tabari, dicari nanti asar dari sahabat, tapi tak akan ketemu orang bicarakan ini. Hanya Imam Ahmad lah yang bicarakan dari karena Ahlus-Sunnah, dan perkataan beliau ini yang harus diikuti. Dan yang selain itu atau tidak sama dengannya berarti menyimpang dari jalan kebenaran. Menyimpang dari jalan kebenaran. Ma'asyul kiram dirahmati Allah. Tadi kita sebutkan sebagian konsekuensi mengatakan Al-Quran itu makhluk. Satu, ta'zimnya kurang. Dua, menyamakannya dengan pemikiran dan logika. Dan seterusnya. Masih banyak lagi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berkata Imam Ahmad, al-lafdhiyatu jahmiyah. Siapa yang mengatakan lafaznya dengan Al-Quran itu adalah makhluk, lafaz dia melafazkan Al-Quran adalah makhluk, ini pengikut Jaham bin Safwan. Jahmiyah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, dalam surah At-Taubah ayat 6. Awal ayatnya, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Bila ada orang musyrik yang minta suaka kepadamu, minta perlindungan aman kepadamu, berikan dia perlindungan. Untuk apa tujuannya? Hatta yasma'a kalam Allah, supaya dia mendengar perkataan Allah. Dari mana dia mendengar? Ketemu Allah dia. Maka Imam Ahmad dia bilang, mimman yasma', dari mana dia dengar kalau bukan dari makhluk? Siapa makhluk yang dia dengar? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan benar, tidak sedikit dari mereka kaum musyrikin yang ke Madinah, baik yang ditawan maupun yang minta aman, mendengar Nabi baca Al-Quranul Karim, maka mereka akhirnya menjadi beriman. Nah, ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yasma'a kalam Allah, supaya dia mendengar perkataan Allah. Berarti bukan Allah makhluk atau bukan? Bukan atau makhluk?
kalamullah, bukan makhluk. Sebab yang mengatakan makhluk itu Jahmiyah. Adalah Jahmiyah. Imam Ahmad yang merasakan betapa getir dan pahitnya fitnah ini, sampai beliau dicambuk, berdarah kencingnya, sampai beliau dipenjara, sampai beliau difitnah sebagai ahlul bid'ah. Masya Allah, pandai juga nyebut ahli bid'ah. Ahli bid'ah menuduh Ahmad ahli jauh. Mereka menuduh Imam ahli bid'ah. Maka tidak heran kita hari ini ahli bid'ah juga menuduh ahli sunnah sebagai ahli bid'ah. Sebab apa? Sebab man arafa sunnata arafa al-bid'ah. Wa man arafa al-bid'ah la ya'rifu sunnata wal bid'ah. Siapa yang tahu sunnah dengan benar, tahu dia mana yang bid'ah. Tapi siapa yang tahu bid'ah, tidak bisa dia bedakan mana sunnah, mana bid'ah. Karena siapa yang tahu jawaban yang benar, tahu jawaban yang salah. Tapi siapa yang tahu jawaban yang salah, tidak tahu yang benar, mana yang salah. Makanya jangan kenali bid'ah, tapi kenalilah sunnah. Sama juga seperti memahami hadis terpisah terbelahnya umat ini menjadi 73 golongan. Antum jangan sibuk mencari yang sesat-sesat. Nanti antum sesat jadinya. Ya ikut jalan sesat itu, sesat kita. Tidak usah cari siapa saja yang sesat, tapi cari mana yang selamat. Buktinya Nabi dan sahabat tidak nanya mana yang sahih Rasulullah, nah, itu yang ditanyanya. Yang ditanyanya mana yang selamat. Maka Nabi sebutkan, man kana ala lima ana alaihi al-yawma wa ashabi, orang yang beragamanya seperti saya dan sahabat saya hari ini. Maka pernah tak sahabat membicarakan masalah kalamullah makhluk? Tidak. Pernah tak tabi'in membicarakan? Tidak. Kenapa Imam Ahmad bicarakan? Karena lahir di masa itu ahli ahwa dan bid'ah waktu itu yang mengatakan Al-Quran makhluk. Jelas? Yang berani langsung dia bilang makhluk. Yang tak berani berhilah dia. Lafaz saya Al-Quran tidak makhluk dah. Lafaz saya makhluk. Dan ini umumnya ahli kalam mutaakhirin di zaman ini. Ya, mereka tidak. Kalau antum bilang itu Al-Quran makhluk, oh tidak, itu perkataan Allah itu. Cuman yang saya baca ini makhluk. Nyelaknya di situ. Maka Imam Ahmad potong ini, jalan ini. Siapapun yang mengatakan itu, maka dia ikut Jahmiyah. Jelas? Sama pahamnya dengan Jahmiyah. Karena ahli sunnah tidak memahami. Baik yang diucapkan, baik yang dibaca, baik yang ditulis, baik yang dihafalkan. Semuanya kalamullah. Dan kalau bisa seperti kata Imam Ishaq bin Rahawi tadi, tutup bab ini, jangan dibuka-buka. Ya kalau bukan karena dibahas ini, saya tidak nak bahas. Cukuplah Allah mengatakan hatta yasma'a kalamullah. Gitu kan? Al-Qur'anu kalamullahil munazzal. Al-Qur'an adalah perkataan Allah yang diturunkan. Dan selamat kita. Cuma karena ada terlanjur dibaca itu, saya jelaskan. Ya agak marah-marah dikit, apa kan? Ya? Ya kalau tidak wangi nampak, tidak, mau capek erat. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita lanjutkan selepas azan. Waktunya tak tahu dah bro. 2 kali 15 menit. Ya namanya perpanjangan waktu kan 2 kali 15. Baik. 20 saat. Daqiqah, taib. Ya Allah. Fadal. Iya. Kasih waktu kan? Masya Allah. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita.
Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Baiklah kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian beliau mengatakan mimman yasma, dari mana dia mendengar kalau bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan Allah menyebutnya dengan kalamullah. Qala, berkata Imam Abu Usman As-Sabuni rahimahullah, thumma sami'tu jama'atan min ashabina. Kemudian saya mendengar sekelompok dari guru-guru atau teman-teman kami, la ahfadhu asma'ahum, yang sekarang saya tidak hafal nama-nama mereka, yazkuruna anhu radhiyallahu anhu, menyebutkan dari Imam Ahmad radhiyallahu anhu annahu kana yaqul, bahwa beliau berkata, man qala lafzi bil Qur'ani makhluqun fahuwa jahmi. Siapa yang mengatakan lafaz saya dengan Al-Quran makhluk, dia adalah Jahmi, mengikut Jahm bin Safwan. Wa man qala ghairu makhluk fahuwa mubtadi'. Siapa yang mengatakan lafaz saya dengan Al-Quran bukan makhluk, ahli bid'ah. Tidak ada yang selamat nih. Tidak ada yang selamat. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Utsman
kenapa Imam Ahmad mengatakan itu. Sekarang atau besok aja? Sekarang, alhamdulillah. Soalnya agak panjang dikit. Nah, saya coba meringkasnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Qala Muhammad ibn Jarir. Berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, wala qawla fi dzalika indana yajuzu an naqulahu ghaira qawlihi. Tidak ada pendapat yang patut kita ikuti dan kita katakan, kata Ibnu Jarir, selain perkataan Imam Ahmad ini. Yaitu siapa yang mengatakan lafaz saya dengan Al-Quran makhluk, Jahmi. Dan siapa yang mengatakan lafaz saya dengan Al-Quran bukan makhluk, ahli bid'ah. Apa maknanya? Sabar dulu. Tapi jangan lupa. Sabar dulu, tapi jangan lupa ya. Nah, yang jelas yang pertama mengatakan makhluk jelas mengikut Jahm bin Safwan. Karena mereka yang berani mengatakan itu. Sebagian berlindung di lafaz ini. Saya tidak mengatakan Quran makhluk katanya, tapi lafaz saya makhluk. Dia berlindung ke situ. Ujung-ujungnya ke sana juga. Paham ya enggak? Mensui-ensui. Atau mensui-ensui beringsut-ingsut. Nah, jadi tidak berani. Jahmiyah berani dia. Bahkan dia berani. Ya, dia katakan Quran makhluk. Dah selesai. Gampang kita kan, ini yang berangsur-angsur nih. Nyelinap-nyelinap nih yang payah nih. Ya, dia berlindung dari itu. Perkataan saya makhluk apa bukan? Ya kita tentu bilang makhluk perkataan antum. Nah, perkataan saya dengan Al-Quran makhluk atau bukan? Ya, kalau dikatakan makhluk, Jahmi. Kalau dikatakan tidak, ahli bid'ah. Karena ini tidak pernah dibahas. Tidak perlu dibahas sebenarnya. Karena kita dilarang ta'ammuk, terlalu mendalami yang tak ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya. Taib, izlam yakun lana fihi imamun na'tamu bihi siwah. Karena kita tidak punya imam yang patut diikuti selain Imam Ahmad dalam masalah ini. Karena dia yang pertama yang melawan orang itu. Sebab di zaman sebelumnya anda ada. Taib. Wa fihil kifayatu wal muqni'. Dan perkataan beliau itu sudah cukup dan meyakinkan. Wa huwal imamul muttaba'. Dan dia adalah imam yang diikuti rahmatullahi alaihi wa ridwanuhu alaihi. Semoga Allah merahmati dan meridainya. Berkata beliau Abu Utsman rahimahullah, tadi perkataan Ibnu Jarir, kita tak punya ikutan dalam bab ini kecuali Imam Ahmad. Dan siapa yang setelahnya mengikuti beliau, ahli sunnah setelahnya dalam bab ini mesti mengikuti Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Karena tidak ada tadi sebelumnya yang mengatakan, yang membahas masalah ini. Hadhi alfadhu Muhammad bin Jarir allati naqaltuha nafsaha ila ma hahuna min kitabih al-i'tiqad alladhi sannafahu. Ini adalah kalimat-kalimat, lafaz-lafaz Imam Ibnu Jarir sendiri yang saya nukil langsung dari kitabnya Al-I'tiqad. Ya. Siapa yang nak memeriksa, silakan kembali ke kitab I'tiqad Imam Jarir At-Tabari rahmatullahi taala alaih. Qultu, berkata aku, siapa itu? Abu Utsman As-Sabuni. Bukan saya. Oh, kembali kita orang nih, enggak kita awak dah. Nah, qultu, saya katakan, kata beliau, wa huwa a'ni Muhammad bin Jarir, dia maksud saya Ibnu Jarir rahimahullah qad nafa'a an nafsihi bihadzal fasl, telah menafikan dengan pembahasan di pasal ini dari dirinya alladzi dzakara fi kitabih, yang dia sebutkan dalam kitabnya, kullama nusiba ilaihi, segala yang dinisbatkan kepadanya. Karena dia dianggap oleh sebagian sebagai ulama ahli ta'wil, ahli kalam. Nah, mungkin karena judul kitabnya Fi Ta'wili Ayil Quran, judul tafsirnya. Allahu a'lam. Kullamu nusibah ilaihi wa qudhifa bihi, dan dituduh min udulin an sabil sunnah, dituduh keluar dari jalur sunnah, au mailin ila syai'in minal bid'ah, atau cenderung kepada satu bid'ah. Dengan ini dia menafikan. Wallazi hakahu an Ahmad, dan dia nukil, dan apa yang dia nukil dari Imam Ahmad radhiyallahu anhu arda, semoga Allah meridainya, annal lafziyata jahmiyah, bahwa orang yang mengatakan lafaz saya dengan Al-Quran makhluk adalah jahmiyah. Fasahihun anhu, sahih dari Imam Ahmad. Sahih dari Imam Ahmad. Wa innama qala dzalika,
Imam Ahmad mengatakan itu sebabnya li'anna Jahman wa ashabahu, karena Jaham bin Safwan dan para muridnya sarrahu bi khalqil Quran, terus terang mengatakan Al-Quran makhluk. Ya, bukan perkataan lagi. Al-Quran itu sendiri makhluk katanya. Walladzina qalu bil lafzi, orang yang berkata dengan alasan lafaz ucapannya, tadarraju bihi baisui, ya, tadarraju berangsur-angsur ilal qawli bi khalqil Quran, sampai ujungnya mengatakan Al-Quran wa khafu ala sunnah fi dzalika zaman, tapi mereka takut pada ahli sunnah pada masa itu, karena ahli sunnah masa itu dominan. Ahli sunnah masa itu dominan, bukan ahli al-kalam. Minat tasrih bil Quran, mereka takut menyatakannya terus terang. Fa'adrajuhu fi adzal qawli, sehingga mereka simpan di dalam perkataan ini zillabsi yang mengandung multi tafsir yang meragukan. Fala li'alla yu'addu fi zumrati Jaham, supaya mereka tidak dianggap pengikut Jaham bin Safwan, alladzina hum syayatinul insi, yang mereka itu adalah pengikut Jaham bin Safwan adalah syaitan-syaitan dalam bentuk manusia. Yuhi ba'dhum, enggak bahaya tu ya. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura, yang masing-masing membisikkan perkataan-perkataan yang diindahkan untuk menipu. Fadzakaru hadzal lafdha, sehingga mereka menyebut lafaz ini. Wa aradu bihi annal qur'ana bilafdina makhluk, maksud mereka adalah Al-Quran dengan lafaz kita ini adalah makhluk. Walidzalika sammahum Ahmad rahimahullah Jahmiyah, oleh sebab itu Imam Ahmad menyebut mereka Jahmiyah, karena tujuannya sama dengan ahli Jahm. Wa hukiya anhu aidan, dan dinukil daripada Imam Ahmad juga, annahu qala, bahwa beliau berkata, al-lafdhiyatu syarrun minal jahmiyah, orang yang berlindung dari lafaz, dari perkataan itu, dari lebih berbahaya dan lebih buruk dari Jahmiyah sendiri. Jahmiyah terus serang dia. Jahmiyah terus serang, dah selesai perkara dengan dia. Yang ini tidak berlindung di perkataan tadi, lafaz saya dengan Al-Quran makhluk. Jadi orang yang melihat seolah-olah ini benar, seolah-olah ini benar, lafaznya dia makhluk memang, karena dia makhluk. Nah, wallahu musta'an. Maka Imam Ahmad katakan al-lafdhiyah syarrun minal jahmiyah, lebih jahat dari Jahmiyah. Wa amma ma hakahu Muhammad ibn Jarir an Ahmad, adapun yang dihikayatkan oleh Imam Muhammad ibn Jarir At-Tabari dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, anna man qala lafzi bil Qur'ani ghairu makhluqin fahuwa mubtadi'. Nah, ini keterangan yang tadi, bahwa siapa yang mengatakan lafaz saya dengan Al-Quran adalah tidak makhluk, maka dia adalah ahli bid'ah. Ya, yang mengatakan lafaz saya dengan Al-Quran, artinya bacaan saya terhadap Al-Quran itu bukan makhluk, ini ahli bid'ah. Apa sebab? Nah, ditanya sama Ahmad dulu. Atau tanya dari beliau, fa inna ma arada bihi anna salafas salihin. Sebab Imam Ahmad memaksudkan bahwa as-salaf as-salih min ahli sunnah, dari kalangan ahli sunnah, lam yatakallamu fi babil lafzi, tak pernah membicarakan bab lafaz ini. Wa lam yuhwijhimul halu ilaih, mereka tak butuh membahas itu. Wa inna ma hadatsal kalamu fil lafzi, hanya saja terjadi pembicaraan tentang masalah lafaz ini min ahli ta'ammuki, orang-orang yang menyelami terlalu dalam, wa zawil hamaqil ladzina atau bil muhdatsat, dan orang-orang yang dungu, ini bahasa beliau nih, orang-orang yang dungu, yang mencari-cari dan membawa hal yang baru-baru dalam agama, wa yahthu amma nuhu anhu fi dhalalat, dan mereka berkecimpung dengan apa yang dilarang
berupa kesesatan-kesesatan, wa dzamimil maqalat, dan perkataan-perkataan yang buruk, wa khadu fi ma lam yakhud fihi as-salaf, sehingga mereka masuk ke dalam wilayah di mana as-salaf tidak masuk ke dalamnya, min ulama'il Islam, yaitu salaf dari kalangan Islam tak masuk ke dalam bab itu, mereka masuk. Ulama tak masuk, mereka masuk. Kalau masuk tanpa ulama, sesat atau tentu sesat. Ya tidak ikut ulama. Nah, walaupun mereka menyebutnya sebagai ulama. Kata dia, saya bilang, Imam Ahmad disebut dalun mudil oleh orang Mu'tazilah, oleh Jahmiyah. Imam Ahmad itu dianggap sesat, menyesatkan, ahli bid'ah. Ahli bid'ah Imam Ahmad. Sebab mereka tidak tahu mana yang sunnah. Dikiranya yang mereka itu yang sunnah. Imam Ahmad bid'ah. Makanya ketika dipertemukan oleh Khalifatul Mu'tasim antara Ahmad dengan Ahmad juga, satu Ahmad bin Hanbal ahli sunnah, yang kedua satu Ahmad bin Abi Duad ahli bid'ah, baru di situ kelihatan mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Imam Ahmad cuma tanya, tolong sebutkan satu huruf saja dari sahabat atau tabi'in atau dari Nabi yang mengatakan seperti yang antum katakan. Pasal tidak tahu orang. Tidak ada. Fabuhital ladzi kafar. Allah musta'an. Baru tahu mana yang sunnah, mana yang tidak. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati, kan gampang aja kita tanyakan. Sekarang antum begini keyakinannya. Tolong sebutkan apa keyakinan Abu Bakar dalam masalah ini. Apa keyakinan Umar? Apa keyakinan Umar? Satu huruf bawa dari mereka yang mengatakan lafaz saya Al-Quran tidak makhluk atau makhluk. Bawa sini. Tidak ada. Kalau ada, dia tengok sahih enggak. Dia kadang bersanad juga kata, tapi isinya kadzabin kan. Tidak semua sanad diterima, tuan-tuan. Salah paham. Sanad boleh sanad, tapi tidak semua sanad. Apalagi isinya khurafat pula. Apalagi isinya khurafat. Masya Allah, macam-macam bersanad juga, tapi isinya khurafat. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kita lihat bawa satu huruf dari mereka ini, kalau sahih dan benar seperti itu yang dimaksudkan, ya kita lihat lagi, bukan langsung juga. Apa dalil mereka dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW? Karena bisa saja ini dinisbatkan pada mereka, pertama tidak sahih dari mereka, dan ini banyak dan sangat banyak. Yang kedua, bisa saja sahih dari mereka, tapi maknanya tidak seperti yang dipahami oleh kita. Seperti tadi Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dia menyebutkan saya lebih dulu belajar ilmu kalam daripada ilmu sunnah ini. Ya maksudnya bukan beliau ahli kalam, tapi beliau paham ilmu kalam. Jelas ya? Jelas? Jadi bukan beliau ahli kalam, tapi ahli kalam ingin mengatakan itu bahwa Imam Ahmad Syafi'i adalah pakarnya ilmu kalam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita ni tak berilmu, memang banyak terkecoh di antara. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Walam yakhud fihi as-salafu min ulama al-Islam, faqala al-Imam Ahmad hadzal qawla fi nafsihi bid'atun. Sehingga Imam Ahmad mengatakan ini, perkataan ini sendiri adalah bid'ah. Maka tidak boleh kita katakan qauli lafzi bil Qur'ani makhluk, tidak boleh, karena Jahmi mengatakan qauli au lafzi bil Quran laisa makhluk, ini bid'ah. Tidak pernah ada perkataan seperti ini. Yang ada adalah Al-Qur'anu kalamullah. Al-Quran kalamullah, bas, titik di situ. Jangan didalami lagi. Sebab kalau antum dalami nanti antum lemas dalam air itu, tidak ada oksigen dalam. Itu makanya dibilang bid'ah oleh Imam Ahmad rahimahullah. Wa min haqqil mutadayyin. An ayyada'ahu, dan hak bagi orang yang taat beragama untuk meninggalkannya, wa kullu bid'atin mubtada'ah, dan segala bid'ah yang diada-adakan, wala yatafawwahu bihi, jangan membicarakannya, wala bimithlihi minal bid'ah mubtada'ah, dan tidak pula membicarakan bid'ah-bid'ah yang seperti itu, wa yaktasiru ala ma qalahu salaf, dan cukup dengan apa yang dikatakan oleh as-salafus salih
al-muttaba'a yang diikuti, annal Qur'ana kalamullah, bahwa Al-Quran ada perkataan Allah, ghairu makhluqin, bukan makhluk, wala yazidu alaihi, tidak perlu ditambah lagi, tidak perlu ditambah, illa takfira man yaqulu bi khalqih, kecuali mengafirkan orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih ada satu alinea lagi, kita teruskan ya. Qala wa akhbarana al-Hakim Abu Abdullah al-Hafiz, telah menceritakan kepada kami Imam al-Hakim Abu Abdullah al-Hafiz Sahibul Mustadrak di kitab Tarikh, dalam kitabnya Tarikh, yakni Tarikh Nisabur allazi jama'u di Nisabur wa ulama'iha, yang dia susun untuk menyebutkan sejarah kota Nisabur dan para ulamanya, inda zikri imamil muslimin, ketika menyebutkan salah satu dari imamnya kaum muslimin, Abdullah ibn Mubarak, yaitu Abdullah ibn Mubarak. Kalau dijualin cik-cik lama jadi doa. Abdullah Mubarak adalah imam yang disebut oleh Ibnu Hajar Jumi'a bi jami'u khisalil khair, pada dirinya tersimpul seluruh sifat-sifat kebaikan. Apa yang sampai ada dia. Terus sampai cik-cik lama. Jadi cukup aja dia. Semua sifat kebaikan ada pada Imam Ibnu Mubarak ini, seperti kata Imam Ibnu Hajar dalam At-Taqrib. Qala haddatsana Abu Bakar Muhammad ibn Abdullah al-Jarrahi, dia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Muhammad bin Abdullah al-Jarrahi bimaru di Maru. Maru itu di Khurasan. Jalan cik-cik panjang juga di Khurasan. Nah, qala haddatsana Yahya bin Sasawaihi atau bin Sasuya. Ya, bin Sasuya. An abihi, dari bapaknya Sasuya. Dari bapaknya Sasuya itu namanya Abdul Karim. Sasuya itu gelarnya. Abdul Karim al-Yashkuri. Qala, berkata dia, Wahab ibn Zam'ah, berkata Wahab ibn Zam'ah, akhbarani al-Basani, telah menceritakan kepada kami al-Basani. Taib, qala, berkata sami'tu Abdullah Mubarak. Jadi sanadnya ke Abdullah Mubarak ini. Sami'tu Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala berkata, saya mendengar Abdullah Mubarak berkata, man kafara biharfi minal Qur'ani faqad kafar. Siapa yang kafir ke satu huruf Al-Qur'an, dia sudah kufur kepada seluruh Al-Qur'anul Karim, yakni bil Qur'an. Wa man qala la u'minu bihadzal kalam faqad kafar. Siapa yang mengatakan saya tidak beriman dengan perkataan ini, artinya perkataan Al-Qur'an itu sebagai kalamullah, faqad kafar, maka dia sudah kufur. Wallahu ta'ala, ini sama dengan yang dinukil dari imam-imam sebelumnya oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Dan saya ingatkan kembali bahwasanya dalam bab seperti ini jangan cari mana yang salah, tapi kenali mana yang benar, insya Allah pasti tahu mana yang salah. Tapi kalau antum sibuk cari yang sesat, insya Allah antum tersesat. Maka kenali yang hak. Apanya? Berguru, kalau tidak tantu juga kan banyak tidak tantu gitu. Tak punya kan? Nya tidak tantu lah. Nah, rata-rata belajar ilmu kalam. Nya belajar tambah alim ada. Tidak. Kalau tidak pelajari kurang ilmu dah. Tidak. Alhamdulillah. Kalau tidak belajar ilmu kalam kurang iman dah. Kan terpaksa panjang tu jawaban tu dia. Nak tentu ilmu kalam atau nak tentu sunnah? Nak tahu sunnah pelajari je ilmu kalam. Kalau nak tahu sunnah, pelajari sunnah dulu. Ya, pelajari sunnah dengan sempurna. Setelah itu tengok perlu tak dengan ketahui ilmu kalam. Kalau tak perlu, jadi pelajari lah, tak apa ya. Sebab, kenapa nak tanyakan tadi, perlu tak ilmu kalam? Saya bilang tak perlu. Apa sebab? Sahabat tak ada dia belajar ilmu kalam sama Nabi. Tabi'in tak ada belajar sama sahabat ilmu kalam. Tapi mereka menjadi manusia terbaik umat ini. Dan imannya diterima.
terima. Tapi kalau latih langsung, saudara kan latih langsung pelajari. Ya, makanya dengar hati. Pasan, tidak pun pakai ilmu kalam, saya manual aja. Kadang justru dengan ilmu kalam kita beragu. Nah. Apa? Bapak cara mengenalinya? Iya. Nah, pelajari sunnah rutantu bekuruna. Ciri khasnya ilmu ahlul mutakallimin itu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, pada umumnya dalil nakli itu, dalil kan dibagi dua. Satu dalil akli, dua dalil nakli. Dalil akli itu yaitu logika. Sedangkan nakli itu Al-Quran dan Sunnah. Kalau ahlus sunnah menerima Al-Quranul Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah, yang mereka perhatikan secara garis besar, satu, ini perkataan mesti dita'zim. Yang kedua, mereka mesti pastikan kesahihannya. Yang ketiga, mesti memahaminya dengan cara yang benar. Jadi ta'zimnya terhadap Al-Quran Sunnah besar. Dalam memahami, kalau sudah sahih dari Nabi SAW, mereka mengatakan sami'na wa ta'na. Ini ciri khasnya ala sunnah. Kalau ahli kalam tidak, harus dikomparasikan dulu dengan ilmu akal. Kan kenapa misalnya hanya sifat 20 saja yang diakui sebagai sifat Allah? Sebenarnya bukan 27 semua. Yang diterima dari Allah dan Rasul hanya 7. Yang lain itu sifatnya hanya menurut nalar saja. Tapi yang datang dari Allah kan hanya 7 saja. Qudrat, iradat, ayat, ilmu, basar, sama kalam. Hanya 7. Kemudian yang 7 dilipat 2 lagi. Kaunuhu aliman, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, dan seterusnya. Intinya 7 cuma yang diterima. Dari selain itu hanya secara akal saja. Allah pasti ada, wujud. Allah pasti kekal, baqa. Gitu ya. Allah mesti berbeda, mukhalafatuhu lil hawadis. Ini kan ada dalil Quran Sunnah, ada nih. Tapi mau sampai ada dalil, banyak dalilnya. Artinya dengan lafaz ini maksud kita. Dengan lafaz ini pecahan kalimat ini nggak ada. Nggak ada Allah mengatakan atau Nabi katakan Allah mawjud, nggak ada. Itu nggak ada. Tapi kalau dicari dalilnya Allah ada banyak. Yang salah paham enggak? Kau tiba lo ke tuan sabila dong mau nggak le gua. Ya dalam pelajari itu kaum muslimin muslimat. Kita negara pekabat nanyur tuh jadi kenapa hanya 20 yang diterima atau pasnya 7 saja yang terima? Karena itu yang bisa diterima secara logika. Berarti dasar penerimaannya Al-Quran Sunnah atau logika? Saya ulang kembali. Kalau Ahlus Sunnah, silakan ini di antara kitabnya. Ya, bacalah kitab As-Sunnah, Nabi Asim baca kitab As-Sunnah, Din Muzani baca kitab As-Sunnah Imam Ahmad, Asy-Syari' Al-Ajurri, Syarhus Sunnah Lil-Lalakai, dan At-Talamanki, dan seterusnya yang berdasarkan sunnah. Mereka tidak pernah mengkomparasikan antara dalil nakli dengan akli. Hanya kalau datang dari Allah dan Rasul, sami'na wa amanna, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal. Tidak pernah mereka mempermasalahkan kalau begini nanti bertentangan dengan logika ini, sehingga harus ditakwilkan maknanya. Ini tidak ada dalam al-sunnah. Jelas? Makanya yang diterima di antara sifat Allah itu dalam Al-Quran hadis hanya 7 itu tadi. 7 itu. Sebagian ada yang lebih. Ini saya bicara tentang yang mutaakhirinnya. Kalau di kalangan mutakaddimin nanti, apalagi sebagian hanya sekedar terpengaruh oleh cara berpikir itu. Sebutlah misalnya Imam Al-Baihaqi rahimahullah, dia tidak murni ahli kalam. Beliau tidak murni berpaham Asy'ari. Kadang-kadang menurut ashabul hadis dia. Cuma kadang-kadang ikut
takwil juga. Ya, itu pengaruh ada. Ya, demikian pula misalnya Imam Ibnu Hajar, Imam An-Nawawi rahimahullah. Tidak murni mereka Asy'ari. Tapi tentu saja kalau tinggi banamuk keturunan nak sabit tu mamak dayan je kan. Mamak dayan je. Dia tak berapa dia datuk ke tujuh. Datuk je mamak. Apa sebabnya? Pejabat. Dia hebat. Nah, biasa itu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jadi ciri khasnya tadi, lihat di cara menerima dalil. Ahlus sunnah kalau sahih diterima, maknanya seperti yang ada. Ya, kecuali ada dalil yang memalingkan dari makna yang asli. Dalil maksudnya bukan akli saja, bukan hanya akli, karena akli itu sendiri akan berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Buktinya Mu'tazilah berbeda dengan aliran yang lain. Jelas kan? Nah, Jahmiyah itu dasarnya memang Mu'tazilah. Yaitu sehingga mereka menafikan semua sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi mengenali mereka, lihat bagaimana dia memahami dalil. Pakai akal dulu kah? Atau jadi saya bilang pakai akal dalam. Auto tentu tak bakalnya. Akhirnya nanti kita tulis, maka awal memang Wahabi mencari akalnya, tak ketemu akal. Saya bilang tak bakal. Bukan. Maksudnya adalah tidak mendahulukan teori akal daripada dalil syar'i. Itu maksudnya. Jangan salah paham dah. Kalau tidak berakal boleh dites IQ-nya tutup. Kan boleh tesnya, dia tes IQ. Alhamdulillah tidaklah kan tinggi bawah orang, anda tidak jurang. Sedang-sedanglah cukup lah untuk memahami. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi cirinya orang ini menolak dalil dengan akal. Ahlus sunnah tidak menundukkan akal pada sunnah. Itu beda. Sehingga yang diterima oleh akalnya ahlus sunnah lebih banyak yang daripada yang diterima oleh akalnya selain ahlus sunnah. Mana yang elok? Semakin banyak sifatnya atau semakin sakinah? Uang kalau banyak sifatnya elok sodok. Lah mau pikir dasman. Sifat baiknya hanya 2 saja, banyak makan 2. Banyak lolo. Misal. Elok Rusya. Hati-hati. Nah. Misalnya dia punya sifat pemaaf, kecil, sudah itu murah senyum misalnya. 2. Sudah itu datang Ahmad. Inyo sifatnya pemurah, murah senyum, tak buat tersinggung, copet memaafkan. Sudah itu kalau membagi itu uang download deh, datanya lurah. Dan seterusnya. Mana nanti? Makanya umat ahlu sunnah dalam menta'zim Allah dan Rasulnya lebih hebat. Sebab sifat Allah di mata mereka banyak. Dan ahlul bid'ah tidak. Karena sifat yang diterima hanya sedikit. Itu pun lapaya aja masuk orang. Lapaya aja mengakui kaum muslimin muslimin. Masih berdebat juga mereka. Oleh sebab itu, ahli sunnah itu lebih mudah akidahnya daripada selain mereka. Awak kan tak mesti begini-begini kan ada dewa. Allah katakan yanzilur, seperti akan datang pembahasannya. Allah turun ke langit pertama di sepertiga malam terakhir. Dah selesai. Ada hajat, bangun di malam itu. Qiyamul lail, tahajud, berdoa, istighfar. Tapi kalau ahli gair ahli sunnah, mereka tak mungkin dah. Sibuk membahas, akhirnya lambat lolo. Bukan kan jago. Garam debat terlambat lolo. Akhirnya tak sampai salat tahajud. Apa sebabnya tak ada keyakinannya? Kalau kita karena turun ke langit itu, ya kita ada rasa di lain waktu, beda rasanya kan? Tadi ada yakin. Ya Allah tadi mana pun tak tampaknya. Allah tak tahu di mananya. Alasannya apa? Apa alasannya? Sebab waktu malam dari satu tempat ke tempat yang lain tidak sama. Akhirnya ingin menghukum Allah dengan hukum dunia.
Ini sabu ini Allah kharijal alam, Allah di luar dunia. Kan Allah di luar dunianya kan? Allah kan dapat tempat. Tempat yang hukum tempat. Kan sedia awal yang udah kan? Mereka sama dengan kita keyakinan Allah tidak bertempat, betul. Allah tidak bertempat, sama kita. Allah di luar alam, sama kita. Jelas? Bukan di dalam alam. Tapi kok dipakai hukum alam? Untuk menolak keyakinan itu. Kan pakai hukum alam dah. Allah kan tak nyabut inya mosong inya turun ke langit pertama itu inya dilingkupi langit. Tak ada sabut itu ada. Tuntun aja memahami itu aja. Allah kan tak nyebut itu. Hanya Allah turun ke langit pertama di saat sepertiga malam terakhir. Kenapa dihukum sepertiga malam terakhir? Mana? Tokyo, Jepang, Jakarta, Indonesia, Manila, Filipina atau Makkah, Arab Saudi, mana katanya? Akhirnya mereka tidak mau mengakui itu. Ini hadis ahad, ya, tidak meyakinkan, tidak meyakinkan. Kalau sampai mutawatir ya, tidak yakin sebab makna tidak sesuai dengan akal. Akhirnya mesti ditakwilkan. Ini tidak ada di ahli sunnah. Ahli sunnah datang berita itu. Kemudian sebenarnya kalau nak main logika bisa sekali dilogikakan. Apa sebab kaum muslimin dan muslimat? Kalau kita lihat dalam firman Allah ada hadis Nabi SAW, hari terjadinya kiamat itu hari Jumat. Hari Jumat. Baik, sekarang pertanyaannya, bansu kiamat itu sekali sudah. Baik, berarti Jumat Brazil lah, belum masuk air lah. Di Indonesia mungkin Jepang, Indonesia lah Jumat kan. Brazil lah, belum malam Jumat tu. Itu tidak sama kiamat Brazil jawab. Di situlah bayan jawab. Makanya bingung. Ahli kalam itu bingung dengan teori-teorinya sendiri. Anda pada bingung, ikutlah Nabi SAW dan para sahabat, para tabi'in, mereka tak bingung. Sehingga radhiyallahu anhum wa radu anhum. Jadi bahas yang bukan kerja kita. Sebab membahas sesuatu yang bukan kerja kita membuat kerja kita terbengkalai. Kan tukang umah tidak selesai. Kan umah tukang jangan selesai. Apa sebab? Ngojong umah. Bila mau selesai, kalau lah tinggal kau juang deh, kau jong. Itu selesai umah. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tuh hari Jumat apa namanya? Kiamat apa jadi? Tidak aja beriman nanti dengan hadis ini. Akhirnya nanti banyak hadis yang dipungkiri. Ini hadis diriwayatkan oleh orang-orang bodoh katanya. Akhirnya dipobong ahli hadisnya. Ini tidak apa hadis tapi ahli hadis dipobong. Itulah gayanya. Ujung-ujung mereka bongak juga. Jadi apa? Dipobong. Nah, kan kalau bahasa wangak ni tak faham ni, tak ngerti bongak masuk sekolah liak dan sebagainya. Kan itu je senjatanya. Senjata itu dia bongak, tak pandai sekolah, tak pandai bahasa Arab, baca kitab jemaah dan sebagainya, kurang referensi dan sebagainya. Itu tiada dalilnya. Kalau minta, dia sabuin dari sahabat yang memperkarakan hadis itu. Tak ada. Sahabat tabi'in yang memperkarakan hadis itu tidak ada. Tak ada yang mereka pertanyakan. Mereka amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'min. Beriman. Kita tidak disuruh membahas. Kita disuruh beriman, bukan disuruh membahas. Jelas? Seperti yang tadi katakan kata Ibnu Bujarir, tidak akan ketemu sahabat membahas itu. Tabi'in tidak pernah membahas. Baru lahir ahli-ahli bid'ah di zaman Imam Ahmad membahas, terpaksa Imam Ahmad mengeluarkan fatwa tadi. Makanya kalau seandainya ada di zaman dulu tidak ada, lalu di zaman ini ada, terpaksa pula ulama sekarang yang memberikan fatwa. Resiko sebagai ulama, contoh tadi dia kono bongi, kono caci, kono maki, kono hina, sabuk bonga, ahli bid'ah sebagainya. Imam Ahmad sodolo kayak ini,
ndak bongah akal picik, wawasan sempit, ahli bid'ah, sesat menyesatkan. Aduh, siapa nyamuknya? Wong sosek. Nyong sosek dah jalan batu itu kejar orang lain sosek. Makanya jangan cari jalan sesat. Cari jalan yang hak, dan itu ada pada Al-Qur'an dan Sunnah dan manhajnya as-salafus salih. Lagu judulnya? Lagu judulnya? Mau indah apa geleng indah? Ayo tahu ya. Aku judulnya? Hah? Saya minta aku jadi. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, waktu yang sudah berlalu, semoga bermanfaat. Ya, kalau yang benar semata-mata taufik dari Allah SWT, yang salah kelemahan saya mungkin dari syaitan. Kepada Allah kita mohon ampunan, dan kepada bapak dan ibu mohon dimaafkan. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat.